Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga, dan pada akhirnya warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah. Diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad Diyaman, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua RT 07 RW 01 Cirapuhan Dago. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini kami sampaikan sepak terjang riwayat hidup mafia tanah yang selama 40 tahun ini. Pada mulanya dia datang tahun 1960-an. Ayahnya bernama Ahya. Bersama adiknya, yaitu Ada, diberi naungan oleh pribumi keluarga besar Nawisan Tomi Rokayah binti Tama bin Eneoko bin Nawisan. Mafia tanah yang bernama Sep Makmun ini mulai berkenalan dengan mafia tahun 1984. Kemudian tahun 90-an Sep Makmun dan Didi Koswara memecah tanah adat pribumi Wisoma binti Tomi Rokayah, yaitu yang ditinggalin bapaknya tadi, yang ngasih naungan bapaknya pribumi, yang kasih naungan bapaknya itu tadi. Tahun 92 Sep Makmun sepakat dengan Iwan Surjadi, bosnya PT Batu Nunggal Indah. Nah, ini pernah nyuap kita, memberikan hadiah ke Didi Koswara dan Ismail Tanjung, Ketua RW 02 Dago, berupa nama di sertifikat. Ini merupakan lahan Pak Bagio yang lahir tahun 1900, yang dipinjam Pak Karto, Pak Selamat untuk Masjid Al-Hikmah. Kemudian tahun 1999 Sep Makmun CS mengintimidasi penggarap pribumi dan mengkhianati kesepakatan dengan pribumi. Jadi dia mau ngejual garapan-garapan pribumi. Tahun 2002 Sep Makmun CS membuat PBB atas nama Didi Koswara seluas 15.000 meter. Keluarga Sep Makmun CS mulai menguasai lapangan fasilitas umum dan sebagian udah diperalihkan ke kaki tangannya. Karena ditentang oleh tokoh masyarakat, tahun 2008-2009 bikin masalah lagi ini. Dibantu Apu Sukendar melakukan chaos di lapangan atas dengan cara membuang galian tanah proyek pembangunan Hotel Wirton Dago depan pom bensin. Nah, dengan menyewa truk TNI, berusaha memprovokasi warga dengan TNI ini tuh. Tahun 2008 sampai 2014, nah ini Sep Makmun ini aktif bersama kaki tangannya pihak-pihak luar. Nah, ini yang kemudian ntar akan menuntut ini. Ini kaki tangannya pihak-pihak luar mempelajari tanah Igendom 3740, 3741, 3742, dan 6467. Sep Makmun yang ngejelasin semuanya itu, sebagaimana juga yang di sidang. Jadi penuntutnya malah nggak tahu apa-apa. Sep Makmun jadi ketua RW 2. Terus Apu Sukendar jadi ketua RW 1. Sementara dia itu diangkat oleh lurah. Padahal ada pemilihan ketua RW 01. Nah, dari sini itulah menjadi masalah.
PBB atas nama Deddy Koswara seluas 15.000 dioperalihkan ke Asep Makmun. Nah, menurut keterangan petugas PBB, ini ada di tangan Deddy Muhammad Saad. Menurut petugas kantor PBB, Muller menuntut warga Dagolos RW 2 dan 3 orang warga RW 1. Nah, ini warga RW 1 Deddy Koswara, saudara iparnya Asep Makmun. Apus Sokendar Alosana, nah ini temennya Asep Makmun, temen yang biasa nyari tanah-tanah yang gak jelas ini. Warga Dagolos diwakili Asep Makmun. Pembelaan Asep Makmun gak ada padanya, yaitu tadi dioperkan ke Deddy M. Saad. Jadi warga Dagolos menang, yang menang warga Dagolos dan pihak lainnya. Kalau Muller menang, yang menang ya pihak lain warga. Nah, kita juga dirugikan. Baik menang atau kalah, baik mereka tempur atau damai, kita dirugikan. Nah, terus Muller mengakui ada 3 egendom, bukan 4. Keterangan polisi ya sah-sah aja, iya. Tapi yang masalahnya keempat itu 6467 itu identitas. Maksudnya gimana? Jadi ada pribumi yang lebih dulu. Salah satu tandanya itu di 6467 ada makamnya. Nah, terus ada wacana mau damai. Nah, damai itu kita itu warga-warga ini ada yang nggak pegang secuil kertas pun surat tanah. Kenapa? Karena diintimidasi. Nah, jadi ini mohon bantuannya utamanya juga kepada Presiden dan TNI, mohon turun ikut serta, karena ini perang ini perintah dari Panglima Angkatan Tertinggi Republik Indonesia, yaitu Presiden, yang menyatakan perang terhadap mafia tanah. Ya, terima kasih. Oke, jadi begitulah kesaksian dari salah seorang tokoh masyarakat setempat yang menjelaskan tentang sepak terjang mafia tanah, yang mana ia merupakan salah satu dari oknum warga yang pada mulanya ia dan keluarganya merupakan seorang pendatang dan diberi naungan oleh warga pribumi, sehingga dengan izin dan kebaikan dari pribumi tersebut, ia dan keluarganya dapat tinggal di wilayah Dago ini. Namun, pada akhirnya, ia dan keluarganya justru malah berkhianat pada anak dan keturunan dari warga pribumi yang telah memberikan naungan kepada ia dan keluarganya dengan cara menyerobot dan ingin menguasai wilayah Dago ini, serta mengambil keuntungan bagi dirinya dan keluarganya dengan cara bekerja sama dengan mafia pihak luar yang lebih besar. Dan pada akhirnya, terjadilah skenario saling menggugat ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bagi yang ingin mengetahui lebih detail dan melihat bukti-bukti dari fakta ini, bisa DM Instagram kami @awisaenkurma atau kunjungi channel YouTube kami @awisaenkurma. Sebarkan berita ini agar viral dan masyarakat tahu fakta sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, surat balasan sudah diterima warga Kampung Cirapuhan. Surat balasan datang dari BPN Pusat dan juga dari Kesekretariatan DPR RI Pusat Komisi 2. Kini atau nanti kitalah yang harus berjuang untuk mengungkap skenario jaringan mafia. Kasus Dago melawan Muller adalah mafia tanah saling gugat, nukan ngegugat, tapi saling gugat. Surat balasan dari DPR Pusat juga BPN Pusat adalah kabar baik bagi warga yang telah mengajukan hak tanah dan permohonan lainnya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membalas surat kami. Kami sangat menghargai perhatian, respons yang diberikan. Dan selanjutnya, untuk yang telah menerima surat kami, ditunggu balasannya. Untuk info sengketa lahan Dago, ini adalah masalah mafia tanah yang saling gugat.
Info lengkapnya bisa cek Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan Bandung. Silakan tonton juga film Keluarga Muller. Mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya. Tertanda Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan 12 Zulhijjah 1445. Yats. Pihak Muller dan Raminten Dago Elos bersengketa, tapi kenapa warga kampung Cirapuhan jadi taruhan? Oknum-oknum telah disuap, sementara itu media pun telah dibelinya. Baik penggugat menang atau kalah, warga